Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Pangeran memandang Xiao Yan, yang sudah mati saat ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan variabel lain, jelas bahwa Xiao Yan telah menghabiskan semua kekuatannya. Dia sekarang berada dalam situasi putus asa, dia pasti akan mati, dia berada di ujung talinya. Jika kita tidak melakukannya lagi, dia akan mati. Misi pangeran sebagai permaisuri adalah melindungi Xiao Yan, tetapi sekarang kemunculan tiba-tiba penghalang di Beijing pada malam hari membuat pangeran tidak tahu harus berbuat apa. Dan pada saat ini, Xiao Yan, yang membeku dalam es, memandang ketiga orang yang terbang, dan tiba-tiba semuanya menjadi lambat, seolah-olah waktu telah berhenti, dan dia menunjukkan senyum pahit. Karena rasa krisis hidup dan mati yang sangat kuat saat ini, katakan padanya bahwa sekarang dia akan mati, apakah dia benar-benar akan mati kali ini? Di pohon ilahi, meskipun saya tidak dapat melihat di mana cara hidupnya, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan jejak kehidupan untuk bertarung dengan kemampuan saya sendiri, dan saya telah menghabiskan segalanya sejauh ini. Dan sebelum ini, dia tidak pernah jatuh ke dalam penderitaan seperti itu, berkelahi, bertarung sampai ki dan darahnya habis, bertarung sampai dia terluka parah, dan pikiran di benak Xiao Yan terus berkedip-kedip. Ini bukan untuk dia pikirkan, tetapi untuk semua pikirannya. Pada saat ini, mereka semua tanpa sadar meledak, kekuatan mereka berempat berada di atas saya, bahkan jika alam dan jumlah orang benar-benar hancur, mereka masih bertarung, sejauh ini mereka sudah mati. Mengapa mereka membunuhku, dan siapakah orang-orang yang mulia yang muncul di belakangku? Saya adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, bagaimana saya bisa jatuh di sini? Kemarahan di mata Xiao Yan berangsur-angsur melonjak, dia mengingat seluruh pertempuran, apa yang dia alami. Mereka pasti ada hubungannya dengan Suzu, dengan cara apapun, menikahi hidupku, bagaimana aku bisa jatuh tidak mau percaya, di hati Xiao Yan terus-menerus terbakar, tetapi kekuatan di tubuhnya telah habis, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan beku gua guntur es dengan mengandalkan kekuatan dewa saja, dan sekarang tubuhnya tidak bisa bergerak, tetapi itu membuat Xiao Yan merasa tidak berdaya. Setelah jeda singkat, mereka bertiga datang dalam sekejap mata, dan mereka semua mengorbankan sarana mereka dengan marah untuk membunuh tenggorokan anti-inflamasi, dan kristal es yang membeku dan menghilangkan inflamasi tanpa kecelakaan hancur, dan anti-inflamasi yang hancur juga rusak, dia terkoyak, meledak menjadi potongan daging cincang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka bertiga tidak memiliki kecerobohan sedikit pun saat ini. Karena Cu Jiang telah membunuh Xiao Yan di malam hari, tetapi dia masih secara ajaib membentuk kembali. Mata mereka waspada. Tentu saja, pada saat yang sama, saya juga mencari yang milik anti-inflamasi, tetapi setelah menyapu, saya tidak menemukan gua tambang es. Kamu boneka tua ingin menelan Yao Nantian tiba-tiba melihat ke gua guntur es, yang terakhir mengerutkan kening, apa yang harus ditelan sendirian, tidak ingin memuntahkan darah. Kemana perginya kristal es ketika Anda memadatkannya? Saya ingin menemukan pemimpin dewa primordial saya, siapa lagi selain Anda yang bisa mengambilnya dalam sekejap, lelaki tua itu tidak mengambil gua guntur es tetapi menjentikkan jubah lengan bajunya dan berteriak. Oke. Kamu adalah seorang prajurit dan gua guntur, jika kamu tidak memberiku penjelasan, mari kita bertarung lagi hari ini, aku tidak takut padaku, aku tidak takut kehilangannya, aku tidak peduli jika itu begitu serius, bisakah kalian berdua diam sebentar? Luo Lan tiba-tiba memarahi saat ini, situasinya belum diklarifikasi, tetapi keduanya bertengkar saat ini. Mendengar suara Tian Luo Lan, mata mereka menyapu. Dan tidak akan ada lagi kecelakaan ketika saya menyegel daging dan darah mereka dengan cermin. Dan kalian berdua jangan lupa rencana Fang. Suara Tian Luolan halus, dan terus-menerus ada kelopak di sekitarnya, tetapi pada saat ini, matanya tajam dan menunjukkan niat membunuh yang kuat. Mata keduanya secara alami mencari cairan Cu Jiang yang tersumbat di tubuh Xiao Yan dan meledak. Mereka ingin menggunakan Cu Jiang Ye bersama-sama untuk membuat dewa primordial super raksasa yang meledak menjadi api nitrat, membentuk kekuatan penghancur yang menakutkan, berubah menjadi hamparan putih, seperti badai yang berlangsung lama, bukankah Cu Jiang Yan mati? Yao Nantian bertanya, Tian Luolan menggelengkan kepalanya, saya bisa merasakan bahwa dia masih punya napas, tetapi dia sangat lemah.
Ini adalah saat Anda masuk sebagai peluang. Tian Luolan berkata dengan suara yang dalam, Yao Nantian dan Gua Guntur Es saling melirik, dan hanya bisa mengertakkan gigi. Jangan hitung, kamu penunggang kuda tua, bunuh si kecil itu. Yao Nantian berkata, Es dan Guntur mendengus dingin, dan tanpa banyak bicara, keduanya berubah menjadi Chang Hong dan bergegas ke badai terus-menerus, dan melihat keduanya memasuki langit sejenak, mata Roland berkedip sedikit, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dengan lambaian tangannya, dia berubah menjadi pohon mati, meraih tangannya yang besar di kehampaan, dan beberapa gugusan cahaya muncul di tangannya yang besar untuk melihat pemandangan ini. Tian Luolan senang bahwa jantung asal-usul kekuasaan sudah cukup untuk memanen seperti ini. Begitu Tian Luolan mengambilnya, dia siap untuk menginjak bunga teratai dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, begitu dia berbalik, cahaya dingin melonjak ke arahnya, dan dia buru-buru menghindari cahaya dingin, tetapi itu ada di sampingnya, dan tiba-tiba meledak, langsung membekukan tubuhnya dan tidak bisa bergerak, lalu menghilang. Yao Nantian dan Ice Thunder Frozen Z muncul, dan saya mengatakan bahwa gadis iblis ini bijaksana, dan dia pasti menghitung. Saya menunggunya untuk melakukan langkah ini, dan penggunaan harimau menjauh dari gunung juga jelas, menggelengkan Nantianan Nandao Tian Luolan mata dingin. Ternyata pertengkaran antara keduanya disengaja, dan dia sengaja merancang jebakan untuk memikat dirinya ke dalam umpan. Tian Roland, apakah ada hal lain yang ingin Anda jelaskan? Tian Luolan mendengus dingin, dan baru saja akan menyerang, ketika tiba-tiba pohon mati yang mencengkeram jantung asal meledakkan tenggorokannya dengan keras, dan daging beku di sekitarnya bergetar liar saat ini. Kemudian dengan cepat menyatu, sialan, dia benar-benar bisa beregenerasi dengan cepat, dan mereka bertiga terkejut sekaligus, dan mereka semua melesat keluar, mencoba menghentikannya, tetapi daging dan darah ini berubah menjadi kabut darah saat mereka menyentuhnya, dan mereka tidak bisa menghentikannya menyatu dan meninggalkan limbah. Biarkan saya datang. Saat itu, sosok yang malu muncul, berlumuran darah, dan bahkan setengah dari kepalanya hilang. Orang ini adalah Chu Jiangyan, dia belum mati, bahkan di bawah serangan kuat Xiao Yan, dia masih selamat, dan untuk memberikan pukulan paling fatal saat ini, Chu Jiangye mengangkat telapak tangannya yang tidak lengkap ke udara, dan begitu dia menekan kekuatan reinkarnasi di tubuhnya, dia dengan cepat menulis kata gila dengan jari-jarinya, bahkan jika dia terluka parah saat ini, dia tidak bisa lagi membiarkan Xiao Yan memiliki kesempatan untuk pulih. Chu Jiangyan tidak mati, yang membuat mereka bertiga terkejut, dan mereka semua saling melirik saat ini, dan mereka segera bergerak dengan niat membunuh. Ki biru es dari Gua Guntur Es muncul di tangan Yao Nantian, menyebarkan kekuatan jiwa yang kuat dari Luolan Surgawi. Dan keluar, ketiga Chu Jiangyan Sushi menghitung satu sama lain, dan tiba-tiba bergabung terlepas dari kecurigaan mereka sebelumnya. Karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak berada di Chu Jiangye saat ini, maka mereka mungkin tidak dapat memberitahu apa-apa tentang Chu Jiangye, yang terluka parah saat ini, adalah kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti, bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua, terima kasih.